Halo guys, nama gue Astavan. Gak kerasa, udah 1 tahun gue pakai laptop pribadi gue, yaitu HP 14S. Nah, buat kalian yang mau langsung lompat ke bagian reviewnya, kalian bisa skip ke menit ini. Oke, jadi laptop ini gue beli di bulan Mei 2024. Dan sebenarnya, selama setahun, laptop ini udah masuk service center 2 kali. Pas awal-awal, gue lupa tepatnya bulan keberapa, wifi cardnya tuh sempet error, dan jadi nggak bisa connect ke wifi. Solusi sementaranya, gue harus beli USB WiFi dongle. Akhirnya, di bulan Januari 2025, baru dimasukin service center resmi HP, dan katanya udah dicoba diganti WiFi cardnya, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya diganti satu mainboard, dan akhirnya bisa normal lagi. Nah, belum ada 1 bulan, laptop ini tiba-tiba mati total. Akhirnya dibawa ke service center, mainboardnya diganti lagi, dan gue dikasih charger baru. Untuk 2 perbaikan tadi, tentunya di cover gratis sama garansi ya. Dan sejauh ini, sampai bulan Juli 2025, laptopnya masih aman. Tapi sebelum kalian bilang, wah berarti laptop HP jelek dong, gampang rusak. Gue sempet nanya ke 2 teman gue yang pakai laptop HP juga. Yang pertama dia pakai HP 14S, udah dipakai 3 tahun, pakai prosesor Ryzen 5 5500U, dan graphic card AMD Radeon Graphic. Katanya, laptopnya suka dipakai buat ngedit Premiere Pro, After Effects, Figma, sama software-software buat map engineering kayak Civil 3D, ArcGIS, ArcMap, sama baru-baru ini dipakai nge-game. Terus kalau hal yang gak dia suka, atau pernah ada masalah nggak sama laptopnya, katanya desainnya agak murahan, layarnya juga standar 60Hz, dulu pernah overheat karena kotor, sama agak overpriced buat spek segini. Dia beli di harga 11 juta tahun 2022. Lalu teman gue yang satu lagi, dia pakai HP 245 G8, udah dipakai 5 tahunan, pakai prosesor Ryzen 3 5300U, dan graphic card AMD Radeon Graphic. Katanya, laptopnya suka dipakai buat tugas kuliah, desain di Photoshop, Figma atau Canva, sama game ringan. Katanya sejauh ini pemakaiannya normal, gak ada masalah, paling kadang dari Windowsnya agak bapuk, suka ngedet sendiri. Jadi itu testimoni dari 2 teman gua. Mungkin emang guanya lagi sial aja, dapat unit yang bermasalah. Nama juga bagian elektronik, dan untungnya masih di cover garansi. Oh ya, sebelum masuk ke review laptopnya, gue mau nanya sesuatu deh. Kan kalau kita upgrade RAM suatu laptop, itu kan pasti garansinya hangus. Nah, gue udah pernah nanya ke service center HP langsung, katanya kita bisa bawa RAM sendiri, dan bisa minta pasangin dengan biaya 300.000, tapi garansinya masih tetap lanjut. Menurut kalian worth it gak untuk upgrade laptop ini? Mengingat garansi itu udah nyelamatin gue 2 kali. Jadi ini adalah HP 14S DQ5118TU. Prosesornya pakai Intel i5 1235U, grafik cardnya Intel Iris Xe, RAM-nya 8GB, DDR4, 3200 mts yang masih bisa di-upgrade, M.2 NVMe Gen 3 512GB, dan baterainya 41 Wh. Bahan laptop ini menggunakan full plastik, warnanya full silver, kecuali frame layar yang hitam. Di bawah itu udah ada backlit 2 tingkat dengan tombol power terpisah dan arrow atas bawah yang kecil. Speakernya menghadap ke atas. Panjang laptopnya di 32,4 cm, lebarnya 22,5 cm, tebalnya di 1,79 cm, dan beratnya di 1,4 kg. Intel laptop ini dari bawah, lalu otaknya menuju ke layar. Layar laptop ini 14 inch Full HD 1920x1080p, rasio 16:9, refresh rate-nya 60Hz, brightness maksimal 250 nits, dan kalau gamut 40% NTSC. Layarnya DOF udah anti glare, dan layarnya belum bisa dibuka 180 derajat, dan layarnya belum bisa dibuka pakai satu tangan. Selanjutnya pengetesan kamera dan mikrofon di laptop HP 14S. Untuk pengetesannya di low light cuma ada lampu di atas. Untuk resolusi maksimalnya dia di 1280 kali 720p 30 fps. Dan juga di aplikasi Zoom dia udah bisa pakai background yang virtual background yang video. Lalu kalau misalnya kalian lihat eh, ada grafis attack itu sebenarnya
tambahan aja ya. Jadi bawaannya itu nggak ada tambahan beli sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau grafis starter, linknya bakal gue taruh di bawah. Untuk port di sebelah kanan ada charging port, HDMI 1.4b, 2 USB Type A, 5 GB PS, 1 USB Type C yang support transfer data aja sampai 5 GB PS, dan 3,5 mm audio combo jack. Lalu di sebelah kiri ada SD card reader. Sebaterai laptop ini 41 Wh, dicoba dengan nonton video offline, wifi mati, airplane mode nyala, brightness 100%, speaker 50%, dan power mode balance. Selama 2 jam, baterai berkurang 59%. Charging dengan charger bawaan 45 watt, naik 32%, dari awal 17% ke 49% di 30 menit pertama. Lalu setelah hampir 2 jam, dicek lagi ternyata baterai udah penuh. Laptop ini gue beli dulu di harga 8 jutaan. Udah termasuk Windows 11 Home, Office Home Studio 2021, dan dapat garansi 2 tahun. Untuk kekurangannya, bagi gue yang pertama itu layarnya belum ada keterangan pakai panel jenis apa. Ada yang bilang IPS, tapi kalau dilihat langsung ini layarnya agak meredup kalau dilihat dari sisi miring. Yang kedua, desainnya terlalu jadul. Jadi HP selalu pakai desain yang sama untuk SP14S ini. Yang ketiga, SD card readernya ini dalam banget. Jadi kalian harus hati-hati kalau mau colok SD card jangan sampai kedalaman. Yang keempat, dia masih pakai charger yang tipe balok dan belum bisa ngecas pakai Type-C. Dan yang terakhir, portnya mayoritas ada di sebelah kanan. Jadi bakal sangat mengganggu kalau kalian pakai mouse yang berkabel di meja yang kecil. Oke, cukup sekian review 1 tahun laptop HP 14S dari gua. Semoga video ini bisa jadi referensi, siapa tahu kalian mau beli laptop HP 14S yang generasi terbarunya. Nama gua Estevan, sampai jumpa di video selanjutnya.